warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa hadir dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan presentasi kami yang berjudul Perkembangan Nilai Moral dan Sikap. Kami dari kelompok 11, atas nama saya sendiri Putriani dan teman saya Aris Damora Harahap. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Nilai moral dan sikap. Nilai diartikan sebagai suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbangkan dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Sedangkan Sutikta 1988 mengartikan bahwa nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya adat kebiasaan, sopan, dan santun. Dengan demikian, nilai merupakan suatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang mewujudkannya secara dinamis. Nilai dipelajari oleh produk sosial dan secara perlahan internalisasi oleh individu serta diterima sebagai miliki bersama dengan kelompoknya. Nilai merupakan standar yang relatif stabil dan membimbing individu dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka memenuhi kebutuhan. Teori perkembangan moral. Teori perkembangan moral yang dipelajari banyak bersumber dari dunia barat. Hal ini berarti bahwa setiap teori yang dibuat itu berdasarkan pola pikir, objek studi, dan landasan teoritis yang banyak dipengaruhi oleh jati dan para pakar barat tersebut. Bagi kehidupan masyarakat Indonesia, masalah ini ditentukan hanyalah bersifat pengalihan teori atau lebih tepat bila dikatakan hanya bersifat asumsi ilmiah. Oleh sebab itu, ketika mempelajari berbagai teori tentang perkembangan moral, kita harus berhati-hati karena memungkinkan adanya berbagai variabel penentuan yang berbeda dalam berbagai hal, seperti manusianya, kondisi lingkungannya, serta landasan filosofi kehidupannya. Karakteristik nilai moral dan sikap remaja. Masa remaja merupakan masa mencari jati diri dan berusaha melepaskan diri dari lingkungan orang tua untuk memenuhi jati dirinya. Maka masa remaja menjadi suatu periode yang sangat penting dalam membentuk nilai. Salah satu karakteristik remaja yang sangat menonjol yang berkaitan dengan nilai adalah bahwa remaja sudah sangat merasakan pentingnya ternilai dan pengembangan nilai-nilai yang sangat diperlukan sebagai pemodoman, pegangan atau petunjuk untuk menumbuhkan identitas diri, menunjukkan kepribadian yang semakin matang. Pembentukan nilai-nilai tersebut dengan cara identifikasi dan imitasi terhadap tokoh atau model, atau bisa saja berusaha perkembangannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Putriani, yang dimana faktor-faktor yang mempengaruhi nilai moral dan sikap remaja. Pada awalnya, anak belum memiliki nilai-nilai dan pengetahuan mengenai moral. Namun melalui interaksi antara anak dengan lingkungan dan didukung oleh tercapainya kematangan cara berpikir anak, sedikit demi sedikit anak memahami tentang nilai moral, sehingga mengenai mana perbuatan yang baik dan mana yang perbuatan yang tidak baik. Dalam konteks ini, lingkungan merupakan faktor yang besar pengaruhnya bagi perkembangan nilai dan moral dan sikap individu. Upaya pengembangan nilai moral dan sikap remaja dan implikasinya, perwujudan nilai moral dan sikap terjadi begitu saja tanpa melalui proses yang dilalui seseorang dalam pengembangan nilai-nilai hidup tertentu adalah sebuah proses untuk memiliki dan menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya melalui perilakunya. Proses terjemalnya nilai-nilai hidup dan dari individu pada awalnya disusul oleh penghayatan nilai tersebut dan kemudian tumbuh di dalam
diri seseorang sedemikian rupa, sehingga seluruh jalan pikiran, tingkah laku, serta sikap terhadap segala sesuatu di luar dirinya menginternal dalam dirinya. Selanjutnya dalam memberikan pendidikan moral, yaitu sebagai berikut. 1. Menciptakan kelas sebagai lingkungan tempat belajar bersama dan suasana hormat, menghormati dan suasana aman. Berikan kesempatan kepada siswa dan mengemukakan pendapat dalam menentukan aturan kelas. 3. Pilihlah hukuman yang ada hubungannya dengan pelanggaran moral dan bila mungkin hukuman yang diberikan dapat memperlakukan akibat dari perbuatan siswa terhadap kelompok. 4. Bedakan antara kritik terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan pelajaran dengan kritik terhadap tindak tanduk, antara aturan tata tertib sekolah dengan aturan tentang keadilan dan hubungan antara manusia. 5. Beri kesempatan siswa bekerja dalam kelompok. 6. Dalam bercerita dan berdiskusi tentang pengalaman sehari-hari, betullah siswa memikirkan keadaan dan perasaan orang lain, baik melalui fakta, kisah nyata maupun yang fiktif. 7. Buatlah permainan peran dari kehidupan sehari-hari atau kejadian-kejadian yang membawa orang pada kekecewaan, ketegangan, pertengkaran, kegembiraan. 8. Beri kesempatan tiap siswa untuk mengungkapkan pertimbangan moralnya dan adakan diskusi-diskusi yang memancing penalaran moral yang lebih tinggi dengan menggunakan bahan bacaan film dan pengalaman sehari-hari. 9. Janganlah memberi penilaian terhadap perkembangan moral atas dasar kesamaan tingkah laku setiap orang dari ke-6 tahap perkembangan moral terdahulu. Baiklah, cukup sekian presentasi kami. Kalau ada yang salah, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.